Oke, sudah bisa dimulai. Silakan Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat luar biasa malam ini, dan yang kami hormati yang pertama ada Ibu. Mohon maaf Ibu, ini nanti kalau saya salah dalam menyebutkan nama karena baru pertama kalinya saya bergabung. Kalau di sini nanti saya menyebutnya yang betul Bu Eneng atau Bu Eneng ya Bu ya? Bu Neng. Bu Neng. Bu Neng. Ya. Oke, Ibu, salam kenal ya. Dan yang kami hormati Ibu Eneng Fitriani Puspitowati SPD SI selaku Sekretaris Nusantara, dan juga Bapak Denny Rohendi SPD MPD selaku founder Canva Lover Nusantara, dan yang tak lupa kami hormati juga Ibu Umi Solihatun SPD selaku narasumber malam ini, dan juga Bapak Ibu peserta seri webinar Canva Lover Nusantara edisi ke-15 malam ini yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat bertemu di forum seri webinar Canva Lover Nusantara Berbagi edisi ke-15 dengan tema integrasi Twibbon dan Padlet dalam pembelajaran interaktif. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini Diah Wijiastuti selaku moderator malam ini untuk menyampaikan susunan acara seri webinar Canva Lover Nusantara Berbagi edisi 15 hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Acara pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kang Jero. Mohon maaf ini untuk pertama kalinya juga saya menyebut, apabila salah mohon dimaafkan ya Bapak. Dan Kang Jero merupakan panggilan keren dari selaku founder Canva Lover Nusantara. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari keynote speaker. Ibu. Iya. Iya, Ibu. Halo, Ibu. Iya, Ibu. Jadi bagaimana? Ya. Ini tadi sempat terputus, Bu Dia. Oh, gitu. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf, Saya lanjutkan, Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Eneng Fitriani Puspitowati. Kang Dero dulu, Bu. Kang Dero dulu, iya, Bu. Tadi sudah disampaikan, Ibu. Oke, tadi sempat terputus, Jadi yang pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah sambutan dari Kang Dero. Sambutan selanjutnya adalah Ibu Eneng Fitriani Puspitowati SPD SI. Dilanjutkan dengan penjelasan materi oleh narasumber kita Ibu Umi Solihatun SPD. Dilanjutkan acara tanya jawab, kemudian penutup. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan berdoa. Dan untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, mari saya hantarkan untuk membaca
bacaan basmalah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya acara sambutan dari Kang Dero, maka kepada Bapak Denny Rohendi SPD MPD disilakan. Cek. Suara saya ada, Bu Neng? Ya, Ada aman. Kang Dero? Ada kan? Ada ya? Sudah. Oke. Masuk. Cuman wajahnya belum terlihat ya? Ya, sebentar Sudah ada belum saya wajahnya? pin dulu. Iya. Sebentar saya pin. Udah Belum lihat terlihat wajahnya. Oh iya. Iya, saya Udah. sedang di kolam di laut ini, di dalam laut ya. Kan? Ya. Baik, Kok oke. salah ya? Terima kasih teman-teman Ya. semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenan segala kenikmatan, kodrat irodatnya. Hari ini kita bisa bersua kembali. Ada dua nikmat yang harus kita terus syukuri selain nikmat iman dan Islam. Nikmat ketuhanan dan juga adalah nikmat kuota. Nah, apa itu kuota? Nah, kuota itu ternyata bukan hanya urusan tentang digital, bukan hanya tentang urusan internet, tapi kuota itu adalah kuota kehidupan, kuota detak dan detik. Dengan detak kita optimal hari ini untuk belajar, dengan detik kita akan senantiasa mengoptimalkan waktu-waktu yang tersisa di sisa kehidupan kita untuk terus menyebarkan virus kebaikan, energi kebaikan yang akan berdampak untuk kita dan juga untuk peserta didik kita. Sebelumnya terima kasih dari tim webinar Canva Lovers Nusantara, seperti biasa Ibu Neng Fitriani Puspitawati, luar biasa penggerakan sesungguhnya sepertinya ya. Ini keren banget, tiap hari minggu ke minggu bahkan sertifikat itu bisa launching sangat cepat sekali. Saya nggak tahu Bu Neng suka tidur atau tidak begitu ya, karena cepat sekali pergerakannya dengan teman-teman yang ada di tim Canva Lovers. Ada Bu Mardiani, Kang Ihin, kemudian Ibu Iin juga. Oh iya, Bu Iin sudah melahirkan seorang putra, Bapak dan Ibu, baru kemarin ya. Mohon doanya, mudah-mudahan Selamat Bu Iin. putranya ya Bu Iin menjadi anak yang solih dan Amin ya Rabbal Alamin. kan orangnya masyarakat dan buku agama dan Amin. Oke, Bapak dan Saya Ibu sekali lagi izin. juga juga terima kasih buat teman-teman para ketua Canva Lovers di sini yang terlihat tadi ada Bu Erma, kemudian Bu Nida, siapa lagi ya? Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan hari ini yang akan tampil ini adalah teman-teman dari Canva Lovers, Bu Umi teh Canva Lovers Yogyakarta ya? Kota Jogja. Kota Yogyakarta. Iya. Kota istimewa yang penuh kenangan. Saya setiap tahun selalu ke sana. Tapi saya belum pernah ketemu Bu Umi. Ya, nanti. Oh ya, nanti mampirkan. Iya baru Kang, belum lama berabungnya. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Selamat gabung ya, keren banget. Oke. Kalau dengan Bu Neng dan tim Bantul sudah ketemu di Parangtritis sambil ngopi gitu ya. Dan Iya. buat konten TikTok gitu ya. Oke. Hari ini yang tampil adalah Ibu Umi Solihatun, Ketua Canva Lovers Yogyakarta. Kemudian Ibu moderator kita, Ibu Dia Wijastuti. Terima kasih Bu Dia, Bu Umi, sehat selalu. Terima kasih sudah mau berbagi untuk sesi malam ini. Integrasi Twibbon dan Padlet dalam pembelajaran interaktif. Nah, ini juga luar biasa ya. Biasanya kita masing-masing aja ya. Emang bisa dikolaborasikan. Kayak gimana bentuk kolaborasinya? Biasanya kita mah Twibbon, Padlet gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat dari, dan juga tentunya para sahabat Canva Lovers Nusantara yang hari ini luar biasa, walaupun belum semua hadir karena memang mungkin dengan segala aktivitasnya begitu. Hari ini 113 yang sudah ada di room ini. Semangat dan selamat. Bu Neng, hari ini kita sesi keberapa? Sesi 15 Kang. 15 tangan dong buat kita. 15 Berarti minggu. satu sesi lagi kita menghitung 32 jam Kang. Betul sekali. Dan itu hanya berlaku untuk mereka yang continue, Bu Neng. Jadi tidak ada nanti Ya, terpotong-potong gitu ya. Jadi nanti ketika 16 ini selesai, ada 16 kedua, ada 16 ketiga, ada 16 keempat. Jadi untuk teman-teman yang continue dari sesi 1, seri 1 sampai seri 16 minggu depan,
itu nanti Bu Neng dan juga tim Canvalopers akan memberikan sertifikat 32JP gitu ya untuk teman-teman semuanya. Nah, ini energi dari belajar dan berbagi ini berdampak keberkahan luar biasa. Kalau terus dijalani, ternyata waktu-waktu yang ada bisa kita optimal untuk menghadirkan kebaikan. Saya mohon izin, ini ada sesuatu yang ingin saya share teman-teman, dan mohon dibantu untuk dijawab di chat meet kita agar menjadi semangat. Untuk Bu Umi, sabar Bu Umi ya, nanti Twibbon dan Violetnya juga akan membersamai paparan saya ini. Baik, saya izin dulu. Oke. Sudah terlihat Bu Neng? Sudah proses. Oke, siap. Ya, sudah. Oke. Oke, baik. Nah, saya ingin sedikit memantik kita semua. Yuk brainstorming teman-teman. 117 mohon bisa menggerakkan jemari-jemarinya begitu ya, agar tidak hanya melihat saja, tapi juga kinestetik kita bergerak. Pertanyaan pertama adalah, mari kita brainstorming, apa tujuan kita belajar? Silakan teman-teman boleh ditulis. Apa tujuan teman-teman belajar? Oke, silakan. Menambah pengetahuan. Bu Nida, menambah wawasan, meningkatkan kompetensi, ilmu, belajar sepanjang hayat. Bu Badriah, mendapat ilmu, pengetahuan baru. Ibu Tri, kemudian, wah cepat sekali, terima kasih. Belajar dan belajar, meningkatkan kompetensi, mengupgrade pengetahuan. Oke, saya boleh minta satu orang untuk Ibu Tati Rohayati untuk meningkatkan skill. Boleh Ibu dibuka mikrofonnya? Yuk kita silaturahim. Ada Ibu Tati? Memungkinkan? Atau baik, saya ganti. Kang Wawan Kurniawan, ini luar biasa nih, mengisi detak dan detik. Wah, keren nih. Langsung masuk ya. Mana Kang Wawan? Boleh Raisen nanti berbagi? Oke, baik. Untuk mendapatkan pengalaman bermakna, mengamalkannya untuk bahagia dunia akhirat, meraih ridho Allah. Terima kasih Bu Neng. Pengetahuan baru, menambah wawasan dan bagian ibadah. Wah, keren banget ya. Terima kasih teman-teman. Nah, ini semoga menjadi niat kebaikan kita dimanapun kita berada, energinya sama, energi untuk terus belajar dan belajar. Baik, terima kasih yang sudah menuliskan note digital kebaikan, menambah pengetahuan, belajar adalah hobi saya. Nah, ini keren banget Bapak Ibu, kalau belajar sudah menjadi hobi, luar biasa gitu ya. Keberkahan insya Allah akan hadir. Mari kita saling mengisi di sini ya. Oke, Kang Wawan, oke siap, tidak apa-apa. Oke, agar hidup menjadi lebih berarti. Nah, itu seperti Udah iklan kan, apa ya? alhamdulillah nih udah bisa nyambung. Bu Tati, boleh ya Bu Tati? Ya, Bagaimana Bu Tati? tapi mohon maaf, nggak apa-apa ya, nggak apa namanya, nggak open cam. Oh iya, Ibu bangga, silakan. Apa tujuan Ibu belajar? Baik, tadi untuk meningkatkan skill ya, karena memang yang namanya pengetahuan itu kan apa namanya itu fluktuatif ya, bukan fluktuatif, apa tuh yang meningkat terus itu? Selalu terus itu sesuai dengan perubahan arus zaman, gitu. Sehingga kita pun tentu harus meningkatkan skill di dalam pembelajaran utamanya, karena siswa yang kita hadapi ini kan dari beberapa generasi dan beberapa zaman, dan kita pun harus adaptif gitu. Nah, kalau skill kita tidak terpenuhi untuk mengakomodir kebutuhan mereka, berarti kan kita akan ketinggalan. Apalagi Ibu nih, udah posisi lansia awal ini 50 tahun. Ah, masih muda Bu, 50 mah. Tapi katanya kan udah lansia awal ya. Tapi insya Allah alhamdulillah nih berkat Kang Dewo jadi selalu termotivasi terus gitu loh. Sama anak-anak muda dan Bu Neng di sini, anak-anak yang masih teman-teman yang masih luar biasa itu loh. Oh, malah ada yang 58 ternyata tuh Pak. Bu Sunik ya, Bu Mardiani juga. Oke, mungkin baik. Itu deh Kang. Ya, siap. Bu Tati, terima kasih atas insight yang diberikan malam ini. Quote-nya adalah, usia boleh tua, tapi semangat tak boleh menjadi senja. Usia berapapun kita. Mantap. Tulis buat status hari ini ya. Oke. Terima kasih ya. Di sini mah kita mah selalu muda ya Bapak Ibu. Dan nanti kalau di surga itu ngumpul itu katanya tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad ya. Dan waktu itu seorang nenek kemudian menjadi jealous gitu ya, karena di sana tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek gitu ya. Ya iyalah, semuanya adalah menjadi muda kembali. Ya, terus dijaga ya. Energi belajar insya Allah akan membuat kita lebih awet muda. Jadi mengapa guru itu selalu awet muda? Karena bergaulnya dengan anak-anak muda.
Ya, bahkan guru-guru SD, guru-guru PAUD mah ceria gitu ya di mana-mana teh. Guru SMA juga sama ya, ceria gitu ya karena Ya bahagia milik dong. semua Apalagi sekarang bangsa. merdeka. Wah, Merdeka. Iya. hebat Terima banget. kasih teman-teman. Kang Dero senang sekali dengan niat baik teman-teman mengapa harus belajar banyak di sini ya. Ternyata alhamdulillah saya juga tidak menemukan karena ingin dapat sertifikat gitu ya. Terima kasih. Ternyata kita teh makin ke sini makin sadar begitu ya dan makin luar biasa bahwa belajar itu adalah sebuah energi dahsyat kebaikan. Izin satu lagi ya. Bu Sri Wahyuni telah mengangkat tangan. Silahkan Bu Sri. Nah, betul bonus. Mana Bu Sri? Halo? Atau kepencet? Mungkin kepencet, Kang. Oke. Pencet, Kang. Pencet ya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu jangan salah pencet ya, nanti dipanggil. Waduh. Tuh ada yang salah pencet lagi. Nggak apa-apa. Lanjut. Yang kedua Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, untuk siapa saya mengajar? Silakan ditulis. Untuk siapa saya mengajar? Murid. Oke, betul ya. Siap. Ini tidak ada yang akan berbeda ya. Pasti jawabannya adalah untuk anak didik, murid, siswa, dan diri saya sendiri. Untuk generasi, oh ternyata ada juga yang berbeda. Untuk generasi mendatang, siap, diri sendiri dan murid. Untuk siapa saya mengajar? Mengajar diri sendiri. Boleh Bu Nida kita berbagi? Ini sahabat saya nih, silakan. Kayak gimana ya mengajar untuk diri sendiri itu? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamnya bunyi nih, nggak berisikan ya? Iya Bu, jadi serem Oh, saya. Ini malam apa ya? Jam 8. Iya, Bu Nida. Iya, mungkin saya ingat bahwa kita orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Artinya ketika kita belajar kayak sekarang kita belajar pasti untuk diri sendiri dan mengajarkan juga mengajar ke diri kita dulu baru ke orang lain. Artinya kalau mengajar untuk diri sendiri ya kita mencontohkan diri kita dulu baru ke orang lain gitu mungkin simpelnya Kang Dero. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nida atas reference malam ini, betul untuk diri kita. Dan di sini juga teman-teman sudah menulis ya, untuk anak, siswa, generasi penerus bangsa, untuk meningkatkan kompetensi diri agar siswa dapat bahagia. Nah, saya tertarik dengan Bu Aminah. Halo Bu Aminah. Nah, ada kata bahagia di sini. Saya senang sekali mendengar kata bahagia itu. Ya, walaupun sedang menderita, Bapak Ibu bahagia dalam penderitaannya. Biar Allah angkat nanti ya. Iya, tapi nah, Bu Aminah nih. Halo Bu Aminah, silakan. Ya, kalau menurut saya tujuan belajar itu yang pertama memang harus untuk diri saya sendiri untuk meningkatkan potensi karena saya sebagai pendidik dan outputnya itu ingin membahagiakan siswa gitu. Jadi selama pembelajaran itu siswa jangan dibuat tertekan, tetapi bahagia dan sesuai dengan perkembangan dirinya. Itu Kang Dero, menurut saya. Oke, baik Bu. Tadi sebelumnya Bu Tati ya tadi yang menyampaikan tentang kodrat zaman. Kemudian Ibu bicara tentang kebahagiaan. Wow, itu keren ya, tentang semangat yang terus harus update dan upgrade. Bu Nida menyampaikan mengajar itu hakikatnya untuk saya, untuk diri saya. Cerminan siswa terbaik itu yang mungkin karena gurunya optimal untuk juga menjadi baik. Jadi hari ini kita merefleksi Bapak Ibu, jangan dulu menunjuk siswa gitu, tapi kita harus optimal dulu ya, memperbaiki kualitas diri kita. Kalau di seberang sana ada profil pelajar Pancasila, rasanya perlu juga kita berpikir profil pendidik Pancasila, begitu ya. Jadi sebelum kemudian mengimplementasikan ke siswa, maka kita dulu yang harus optimal. Terima kasih teman-teman atas dua jawaban ini, agar bisa ditransfer ke orang-orang terdekat. Wah, keren banget ini. Ini semua semoga nawaitunya lillah, benar-benar ini optimal, dan kemudian tidak hanya ditulis, tapi benar-benar dibawa oleh vena dan arteri kita ke seluruh tubuh kita dan jantung kita. Kemudian akan membekas dalam diri kita. Terima kasih. Coba saya mau lanjut Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah, apa mimpi kita tentang peserta didik di masa depan? Boleh Bapak Ibu silakan ditulis. Apa mimpi Bapak dan Ibu peserta didik kita di masa depan? Seperti apa mimpi Bapak Ibu? Oh, Bu Sunik berakhlak mulia. Wah, luar biasa. Siap. Selamat dunia akhirat. Aduh, saya merinding mendengar kata-kata itu. Ya, keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus sampai bisa mengantarkan peserta didik kita ya bahagia di dunia dan di akhirat. Oke, baik. Kemudian di atasnya di sini ada yang menulis
menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Keren Bu Kiki, Bu Isna ini membawa negara kita menuju lebih baik. Oke, mantap ini ya pemimpin masa depan. Bu Neng bahagia dunia akhirat, benar sekali. Menjadi dirinya sendiri kata Bu Badriah. Oke, saya oke. Kang Ihin saya tidak panggil ya jadi presiden RI. Oke. Karena sekarang lagi ramai ini ya menjelang tahun politik. Bu Ai sukses dunia akhirat. Siswa berkarakter yang mandiri. Oke. Boleh saya mau minta Bu Diah nih. Peserta didik lebih sukses dan berkah dunia akhirat. Senang sekali saya mendengar kata sukses dan berkah. Boleh Bu Diah? Ini moderator kita ya? Nggak apa-apa. Boleh, Bu Diah. Baik Kang, mohon maaf Bapak Ibu, saya pertama kalinya bergabung ini. Siap. Gimana Oke. menurut Bu Diah? Kalau untuk lebih sukses pastinya inginnya peserta didik kita itu lebih dari apa yang kita capai saat ini. Kalau gurunya bisa istilahnya secara akademik mungkin sampai di S1, ya mungkin siswanya bisa S2, S3, itu kalau secara dunia ya. Nah, kalau kemudian secara karir juga lebih bagus. Nah, kemudian berkah, Kang. Jadi segala sesuatunya harapannya itu membawa keberkahan. Baik dirinya sendiri, baik orang di sekelilingnya, dan terutamanya bagi masyarakat lebih luas. Demikian mungkin jawaban saya. Siap. Bu Diah, terima kasih banyak atas inspirasinya, keren banget. Ini juga senada dengan apa yang dituliskan teman-teman. Bu Umi menulis menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Wah, ini keren banget ya. Kalau di Kemenag itu ada profil pelajar rahmatan lil alamin kalau nggak salah ya. Kalau kita profil pelajar Pancasila ya, itu juga mereka menambahkan itu keren banget. Terima kasih Bu Umi. Nah, saya ingin ke Bu Reniwati Wijaya. Adakah Bu Reni menjadi generasi emas? Nah, gimana nih? Mana? Ada Bu Reni? Boleh kita silaturahim? Oke, baik. Sukses bahagia. Baik, terima kasih. Bu Emma juga menjadi pribadi yang memiliki karakter. Kreatif, inovatif, akhlak mulia. Bu Sri, pribadi yang memiliki 6B, Kang Ihin. Nah, ini boleh Kang Ihin, silahkan. Apa itu 6B, Kang Ihin? Nah, boleh. Kayak gimana nih implementasi untuk siswa nih yang sering saya sampaikan itu? Halo, Kang Ihin? Maaf, Kang. Lagi di luar nih suaranya. Siap, lanjut. Untuk yang lain dulu ya. Siap, Kang Ihin, siap. Sukses dan berakhlak mulia. Oke, siap, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, rasanya tidak ada yang menulis siswa yang cerdas, pintar, begitu ya, nilai fisikanya tinggi, nilai IPA-nya tinggi, begitu. Walaupun itu juga penting, teman-teman ya. Jadi, ciptanya bagus seharusnya, rasanya juga bagus, harsanya juga bagus, raganya juga sehat. Olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Ini yang akan kita wujudkan di masa depan. Terima kasih teman-teman, keren banget ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua mau lanjut terus untuk optimal menghadirkan yang terbaik. Dan yang kedua, selanjutnya ini saya ingin juga bertanya ke teman-teman, apa yang sudah teman-teman lakukan hari ini untuk mewujudkan mimpi tadi? Yuk, kita berbagi pengalaman. Apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mewujudkan mimpi tadi? Silakan. Belajar, Bumar. Oke, siap. Betul belajar. Ya, belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Baik. Belajar mandiri, Bu Eva. Oke, siap. Hari ini tadi sharing dengan guru-guru di sekolah, Bu Nida. Oke, siap. Belajar terus, dan belajar terus. Dimanapun energinya adalah sama belajar. Ketika di depan kelas, kita bukan satu-satunya sumber belajar. Kita adalah salah satunya sumber belajar. Kalau kita hanya mengejar cipta, pengetahuan, kita akan kalah dengan ChatGPT. Kita akan kalah dengan Google. Tapi kalau kita semangatnya adalah tidak hanya mengejar itu, tapi mendidik, maka Google tak akan bisa mengalahkan kita. Karena guru-guru ini punya kekuatan untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan karakter seperti Bu Kiki sampaikan. Belajar terus, meningkatkan kompetensi diri, betul tadi ya. Oke, terus belajar, Bu Juwaria, Bu Titi juga membuat pembelajaran yang menyenangkan bersama siswa. Oke, berkarakter, belajar terus, mengajak anak berkata yang baik dan berbuat baik. Oke, etika dan kesantunan yang juga mungkin harus dioptimalkan hari ini di tengah gempuran hoax yang begitu dahsyat. Apalagi ini menjelang-jelang akhir kepemimpinan nasional yang biasanya ini sangat luar biasa rentan dengan hoax. Menuntun murid dengan sepenuh hati, terus belajar, dan belajar. Sampai 3 kali dikatakan oleh Bu Emma.
Oke, belajar dan memperbaiki diri. Memberikan kesempatan siswa kenali diri, bekali diri untuk membangun impian diri menjadi sahabat murid. Oke. Bu Neng boleh open mic sahabat murid. Nah, ini saya senang kata ini. Bagaimana ini, Bu, implementasinya? Oh iya, ini kalimat ini menjadi beberapa hari ini menjadi suatu hal yang ternyuh bagi saya ketika saya menjadi sahabat murid dalam ya walaupun udah bertahun-tahun tapi dalam akhir-akhir ini saya mencobanya begitu ternyuh mendengar tangisan mereka, curhatnya mereka. Ternyata Masya Allah banyak impian, banyak sesuatu hal yang tidak terduga dari permasalahan-permasalahan mereka di rumah, di luarnya, dari mindset-mindset sampai ada yang mengemukakan bahwa saya nggak mungkin mencapai impian diri gara-gara melihat ada tetangga yang mungkin melakukan apa, sogok-menyogok untuk menjadi meraih impiannya dan sebagainya. Dari sini kita memang nggak apa ya, memang jangan melulu hanya mengajar pelajaran-pelajaran. Kita memang seminggu sekali atau syukur seminggu 2 kali 3 kali itu kita harus meluangkan waktu untuk mendengar apa isi hati mereka. Karena dengan kita mengenali dirinya mereka, lalu membantu mereka membekali diri, mengetahui potensi kelemahan, kekurangannya diri, itu membantu mereka yang sesungguhnya secara dalamnya itu dalam-dalamnya hati pikirannya untuk membangun impiannya. Nah, karena apapun pengetahuan teknologi secanggih apapun, kalau itu semua di dalam psikologi siswa kita nggak bisa meraih, kita akan gagal seperti itu. Karena banyak sekali sebenarnya yang berpotensi, tapi karena ada banyak ketakutan, karena banyak ini itu hal-hal yang di luar dugaan yang nggak bisa kita bantu secara psikologis itu yang menghambat mereka yang sebenarnya. Itu. Oke. Baik, Bu Neng. Terima kasih banyak atas sharingnya. Ada nuansa ketulusan dari setiap diksi yang dipilih tadi. Terima kasih, Bu. Betul sekali, teman-teman ya. Mau pada kemana sih guru ini? Ngegas terus gitu ya. Jadi kecepatannya itu 120 km per jam. Sikat sini, hajar sini, terus ngajar ini gitu ya. Menanamkan itu. Itu juga baik, teman-teman. Tapi bolehkah kita sejenak stop dulu, teknik stop begitu ya. Sesaat rehat dulu, kemudian kita menelusuri makna demi makna yang lahir dari episode perjalanan aktivitas siswa di kelas. Mungkin ada saatnya kita juga bisa saja sih meluangkan waktu 2 JP. Anak-anak, hari ini Bapak tidak akan membahas fisika. Tapi mari kita saling ngobrol. Coaching klasikal, coaching kelompok istilahnya. Kita ngobrol, apa yang menjadi kendala kalian? Apa yang ada permasalahan di rumah? Apa yang menjadi kesulitan dan sebagainya. Rasanya itu penting dilakukan. Karena seperti quotes kita, orang, siswa akan lupa dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan di kemudian hari. Tapi mereka tidak akan lupa dengan cara kita memperlakukan mereka secara manusiawi. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Quotes-nya itu, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini optimal ya cerita dari Bu Neng tadi. Empati kita, rasa dan cipta kita. Mudah-mudahan itu membekas. Karena siswa adalah investasi kebaikan kita di masa depan. Betul teman-teman, quotes kita hari ini adalah bagaimana kemudian ending dari seluruh aktivitas pembelajaran dan pendidikan kita adalah di profil pelajar Pancasila. Cirinya 3, kita ingin siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dengan 4C, dan tentunya berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai kita menggembor-gemborkan ini, tapi sebenarnya kita sendiri juga tak menghargai keberagaman. Kita sangat anti ketika ada perbedaan. Kita tak siap untuk bermusyawarah, untuk mufakat. Maka sebelum kita mendidik atau membidik profil pelajar Pancasila, yang paling optimal adalah mari kita bidik dan kita didik diri kita untuk juga menjadi profil pendidik Pancasila. Dengan cara apa? Malam ini hadir 136 teman-teman yang ada di sini. Untuk apa? Untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan saya akan sangat senang nanti menandatangani sertifikat 32 JP teman-teman, bukti bahwa ada rekam jejak digital untuk mengikuti seri sampai ke 16, tanda bahwa teman-teman semangat untuk terus belajar. Ini akan luar biasa nantinya. Dan ketika kita menanamkan nilai-nilai kompetensi global, pastikan dulu kita juga memiliki semangat 4C ini dan berperilaku tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa yang harus guru lakukan? Ingar sosung tulodo, ing madia mangun karso, tutwuri handayani. Pastikan itu terjadi, insya Allah endingnya adalah
husnul khotimah, menghadirkan keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan untuk peserta didik kita. Saya titip untuk kita semua, siswa itu investasi kebaikan kita di masa depan. Ada 3 amalan yang akan terus bertumbuh dan berkembang tatkala si yang punya sudah tidak ada. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah yang terus dioptimalkan, dan kemudian anak solih yang terus mendoakan kita. Definisi anak solih bukan hanya anak biologis, tapi juga anak-anak ideologis kita yang ada di sekolah. Mari terus semangat, menghadirkan semangat keberpihakan kepada peserta didik kita. Semoga semakin hari, dan semakin hari kita senantiasa menjadi guru-guru yang selalu dirindukan, tidak ditanggalkan, bahkan ditinggalkan. Demikian dari Kang Dero, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, dan semangat selamat untuk teman-teman belajar malam ini. Pastikan energi kita keberkahan, kebaikan, mewujudkan semangat sukses bersama dengan 6B. Belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dero. Terima kasih Kang Dero. Dihaturkan terima kasih kepada Kang Dero yang Masya Allah. Pertama kali hari ini saya bergabung, pertama kali saya mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa, dan semoga semangat dari Kang Dero ini terus mengalir untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, sambutan selanjutnya kami mohon kepada keynote speaker kita, Ibu Ening Fitriani Puspitowati SPDSI. Kepada Ibu Ening, disilakan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Dia, atas kesempatan dan room yang diberikan kepada saya. Oke, kepada yang terhormat founder Kaum Follower Nusantara kita yang luar biasa hebat, dan jujur saya kagumi, saya fans beratnya beliau sejak pertama kali dibimbing beliau, Kang Dero atau Bapak Denny Rohendi SPD MPD, kemudian Kang Ihin Solihin SPDI selaku Ketua Kaum Follower Nusantara, kemudian juga tidak lupa Ibu kita Ketua Koordinator Divisi Kaum Follower Nusantara yang luar biasa, Bu Mardiani. Begitu juga Ibu Bendahara Kaum Follower Nusantara Bu Triwahyuningsi, dan kita berikan doa juga pada Bu Iin Irian selaku tim pengembang media CLN, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan putranya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, amin. Dan yang saya muliakan dan saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu semua saudara yang hadir di sini, yang berbahagia semuanya. Marilah kita semua bersama-sama panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik ya, juga yang memberi dengan kesempatan kesehatan kita pada malam ini, kita alhamdulillahirabbil alamin bisa berkumpul di ruang yang luar biasa ini bersama-sama tanpa ada halangan apapun, dan semoga sampai akhir nanti tidak ada halangan apapun, amin. Dan saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Saudara semuanya di webinar integrasi Tuwibon dan Padlet dalam pembelajaran interaktif malam ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terhormat, seperti yang kita ketahui ini pembelajaran interaktif ini telah menjadi bagian yang integral pendidikan kali ini, pendidikan di abad 21, revolusi industri 4.0 dan 5.0, dan hari ini saya sangat senang, kita senang akan mendapatkan wawasan dari Bu Umi yang mau berbagi wawasan, berkenan berbagi wawasan tentang bagaimana mengintegrasikan dua alat yang bermanfaat, Tuwibon dan Padlet ya, kombinasi yang kreativitas dari Tuwibon dan fleksibilitas
Pladet ini dapat menghasilkan, memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Nah, seperti yang kita tahu ini Tewibon ini biasanya dipakai untuk sebagai ucapan hari raya, ucapan untuk menghargai seseorang karena perjuangannya, sehingga kita mengenangnya gitu ya. Namun ternyata di sini luar biasanya Bu Umi mengangkat Tewibon ini sebagai alat ya, sebagai alat profil, menunjukkan profil, membawa manfaat dimensi baru dalam pembelajaran. Nah, dengan pendekatan pembelajaran yang akan disampaikan nantinya oleh Bu Umi ya, dan sehingga nantinya penggunaan Tewibon ini dalam konteks pembelajaran ini dapat merangsang rasa kebanggaan dan prestasi mereka, memberikan elemen interaktif yang menyenangkan, membagikan karyanya dan sebagainya. Nah, dan Pladet ini menjadi juga ruang kolaborasi siswa tanpa batas ya. Jadi menjadikan papan buletin digital Pladet ini memungkinkan kolaborasi interaksi dalam lingkungan baik virtual maupun tatap muka yang selanjutnya siswa dapat berbagai ide, proyek dan sumber daya sehingga terjadi pembelajaran yang interaktif. Nah, jadi di sini kita harap semuanya melalui webinar ini mendapatkan wawasan berharga dalam pendekatan pembelajaran yang interaktif. Nah, mari kita bersama-sama, mari kita buka webinar Canvalover Nusantara seri ke-15. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu semuanya, saya akan mengucapkan mohon beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Bapak Ibu di sini semua Bapak Ibu Saudara yang mungkin kecewa, kesal atau dengan saya karena sertifikat ya. Tetapi saya lihat tadi setelah brainstorming dari Kang Dero, ternyata tujuan belajar dari Bapak Ibu semua ini bukan semata-mata utama untuk sertifikat. Jadi saya yakin tidak ada yang kecewa atau kesal dengan saya karena sertifikatnya harus sesuai dengan presensi, harus mengisi presensi dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada kekurangan, kesalahan dalam memberikan sertifikat, membuatkan undangan, kemudian membuatkan mengupload rekaman, kemudian dan rekapan data harddisk serta dokumen lainnya, dan segala hal-hal yang yang saya sampaikan di grup maupun lewat chat pribadi dengan Bapak Ibu semua, bila ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Oke, saya tidak perlu berlama-lama untuk bicara di sini karena yang kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bu Umi. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ibu Eni dan Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Tibalah saatnya kita akan belajar bersama narasumber kita, yakni Ibu Umi Solihatun SPD. Kepada Ibu Umi Solihatun, disilakan waktu sepenuhnya. Monggo. Terima kasih Bu Diah WCSD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kang Dero, founder Canvalover Nusantara yang di awal tadi sudah memberikan casit bagi kita yang luar biasa, baik yang sudah sering hadir ataupun yang baru hadir pasti terhipnotis dengan gerakan 5B-nya dan segala sesuatu hal yang disampaikan Kang Dero ini Mbak Mutiara yang kembali mengupgrade semangat kita untuk membersamai siswa-siswi yang menjadi bahan ibadah kita. Kemudian yang saya hormati pula Sekretaris Canvalover Nusantara yang luar biasa, Bu Ening Fitriani Puspitowati SPD SI yang luar biasa dari pekan ke pekan
begitu telaten dan makin hari makin lembut hatinya. Dan saya jadi merasa ada saingannya atau ada patternnya ya. Saya bersyukur sekali karena saya guru BK yang notabene ya mengajak kepada semua Bapak Ibu untuk menyediakan waktu seperti apa yang disampaikan Dero tadi, dan Bu Ening sudah merasakan sendiri tanpa harus ada yang mengajak. Ternyata investasi kita ada di siswa ini benar-benar luar biasa ya, tidak akan tergantikan ya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada peserta didik apabila kita menyentuhnya dengan hati. Dan yang sama-sama kita hormati segenap pengurus tim Canva Lover, ada Kang Ihin, ada Bu Iin yang punya hadiah baru, omongan, kemudian Bu Mardiani yang tidak bisa saya sebut satu persatu, luar biasa. Terima kasih terus giat untuk memberikan inspirasi luar biasa, menggerakkan di Canva Lover Nusantara. Dan Bapak Ibu segenap peserta yang hadir pada webinar seri ke-15 pada malam hari ini. Hari ini barangkali ya judul yang yang menggelitik begitu, Twibbon biasanya untuk kampanye kok bisa di-match, dikolaborasikan dengan Padlet ya. Jadi kita ulik ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk saya share screen. Sebentar Bapak Ibu. Ya, sedang proses, Bu. Ya, sedang proses. Baik, apakah tampilan tanpa saya terlihat, Bapak Ibu? Masih Belum ada, Bu. Masih Belum kasih ada, foto lingkaran foto itu. Tanpanya belum terlihat. Ya. Belum ada. Bagaimana? Belum? Belum. Baik, saya akan Belum muncul, Bu. Satu-satu ya. Oke, saya boleh Bapak Ibu barangkali bisa menuliskan di kolom chat sembari saya akan membagikan. Apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah membuat Twibbon sendiri? Enggak, untuk dapat menuliskan di kolom chat. Sudah kelihatan kanvanya, Bu? Oh, alhamdulillah ya. Sudah. Ini kalau bekerja dalam jaringan seperti ini ya, Bapak Ibu. Harus sabar menunggu. Oke, saya akan tampilkan. Oke, boleh Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu, Oke, Canva. Ya. Oke, ya baik Bapak Ibu.
Hari ini kita tentang integrasi Twibbon dan Padlet dalam pembelajaran kolaboratif ya. Tema pembelajaran akhir-akhir ini adalah mengkolaborasikan kinerja peserta didik dan juga pendidik ya, keberhasilan dalam proses pendidikan apabila terbentuk kolaborasi yang apik begitu, bukan saja teacher center, tetapi bagaimana baik terutama guru dan siswa ini bisa berkolaborasi dan juga antar siswa bisa berkolaborasi yang difasilitasi oleh Bapak Ibu guru begitu. Kemudian ya ini sekilas saja ya, saya guru BK, sehari-harinya sebagai guru BK di Mandua Yogyakarta dan berpartner dengan Sensei Dia, Bu Dia sebagai moderator tadi, sebagai wali kelas 3 periode. Kalau di madrasah kami itu mengawal dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, kemudian nanti mulai kembali seperti itu. Jadi kita sering mendapatkan kiriman Twibbon, kita tambahkan koleksi foto terkece kita, kemudian unduh dan membagikannya di media sosial. Atau pada saat kita mengikuti kegiatan tertentu, kita diminta untuk sebagai tanda keikutsertaan ya, dengan mengisi Twibbonnya, kemudian menguploadnya di media sosial. Dan sejatinya Twibbon ini merupakan produk dari Twibbonize yang melatih kita itu untuk berkampanye yang bermanfaat. Nah hari ini ya, kita akan mencoba sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya, apalagi di Canva itu sangat lekat sekali dengan berbagai macam menu, berbagai macam konten kreatif yang bisa kita eksplor dan kita produksi seperti itu. Bahkan dari Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat dari Canva begitu. Oke. Dan nanti kita boleh kolaborasikan dengan Padlet Bapak Ibu. Itu Padlet itu adalah pengganti papan tulis online. Kalau di dulu kita mengenal Jamboard ya. Nah, di sini di Padlet itu juga bisa antar peserta didik yang terkoneksi dengan jaringan internet itu bisa berkolaborasi dan menempelkan karyanya di sana. Sebenarnya saya pengen di sini Bapak Ibu, tapi tampaknya cukup di kolom chat saja. Jadi, bentar. Ya muncul ke Bu, oh hilang lagi. Bentar. Oke. Bisa dijawab di kolom chat saja Bapak Ibu yang tadi ya. Saya akan tengok memastikan. Oke. Ya, belum pernah ya. Belum pernah, ada yang sudah, Bu Fitria Yenita sudah pernah, ada yang belum pernah, ini sudah pernah dengan Canva. Kemudian alhamdulillah sudah. Nanti kita bisa sharing bersama, berbagi. Ya, sudah alhamdulillah. Jadi sebagian sudah pernah membuat Twibbon ya, karena ada beberapa aplikasi bantuan meskipun di sini disebutkan Padlet dan juga Twibbon, tapi sebenarnya melibatkan banyak sekali. Apakah saya masih sini ya? Keluar lagi Bu Canva-nya. Bentar Bu. Ya. Kita nanti sampai sini ya. Ya, proses. Ya, sudah masuk ke Padlet ya, Bu ya. Sekarang pindah ke Twibbon. Di Twibbon sebenarnya Twibbon itu platform daring yang memfasilitasi kita untuk kebutuhan kampanye Bapak Ibu. Untuk menggiatkan sebuah gerakan, untuk mengajak kepada khalayak, untuk melakukan sesuatu dengan isian narasi singkat, bahasa-bahasa poster gitu ya, karena ukurannya
1080 kali 1080 atau kiriman Instagram sehingga singkat, padat dan jelas begitu. Oke, ini masih di Padlet ya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya masuknya sudah di. Mungkin bisa dibantu Bu Diah atau gimana yang untuk menampilkan kanvanya? Iya Bu, boleh. ini coba saya buka. Atau bisa di PDF-nya sebentar Ibu. Tadi saya share PDF ya. Kita bisa kolaborasi misalnya. Ya. Udah bisa. Oke, mohon izin untuk Keluar lagi, Bu. saya ini ya. Atau saya bantu share Canva atau gimana Ibu? Kalau memang dari Bu Umi ada kendala. Oke, saya ke sini ya Bu ya. Bentar. Saya share PDF saja ya Bu ya. Sebentar ya, window. Oke, sudah kelihatan ya Ibu? Untuk Belum, yang Bu. slide saya. Oh, ini proses. Oh ya. Ya, sudah. Oke. Karena dipindah ke PDF jadinya jalan-jalan. Ya, ke Twibbon. Ya, tadi saya ulang kembali untuk Twibbon itu adalah platform daring untuk memfasilitasi kita untuk melakukan kampanye atau ajakan atau gerakan secara asik dan menarik. Dan juga mempublikasikan kegiatan. Kalaupun tidak kampanye, ini bisa berfungsi sebagai mempublikasikan atau bentuk keprihatinan kita, dukungan kita, ucapan sukacita kita kepada sebuah kegiatan atau sebuah event kepada masyarakat luas yang kemudian kita bagikan melalui media sosial kita. Kemudian Padlet. Apakah tampilannya sudah sampai ke Padlet, Bapak Ibu? Atau masih stop di? Ini PowerPoint integrasi Twibbon halaman cover pertama. Oh, cover pertama. Yeah. Iya. Nah, ini saya sudah di halaman 5. Oke. Ini sudah pedal. Ya. Jadi tidak pakai mode PPT screen. Tidak slideshow ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian Padlet ini kita pengenalan dulu ya Bapak Ibu. Untuk Padlet, Bapak Ibu sudah memfungsikan Padlet untuk kegiatan pembelajaran dengan siswa? Tablet kah Bu? Padlet. Oh, Padlet. Oh, ya. Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Padlet itu bisa sebagai pengganti papan tulis secara online ya. Jadi kita bisa tempel foto, tautan, kemudian juga dokumen ataupun juga komentar di sana termasuk penilaian antar kawan, kita juga bisa menempelkannya di sana. Nah, langsung saja barangkali ketika dipaparkan ininya akan semakin jelas ketika nanti kita mencoba ya. Mari kita coba bersama. Bismillah. Jadi untuk langkahnya Bapak Ibu, untuk langkah membuat Twibbon itu kita persiapkan desainnya ya. Desainnya di Canva. Ya, kita langsung mulai saja untuk membuat desain Canva. Ukuran kiriman Canva ya, yang kiriman Instagram 1080 kali 1080 yang ukuran persegi. Kemudian nanti pastikan ada elemen yang bisa kita hapus. Kemudian kita unduh. Untuk selanjutnya nanti kita perlu adanya sebuah aplikasi bantuan yaitu background eraser ya. Jadi kalau di
di browser kita itu adanya background remover, walaupun judulnya background eraser, tapi nanti dia akan menghapus semua, meremove backgroundnya. Tetapi ada nanti kalau di gawai kita, ada di smartphone kita, ada background eraser itu menghapus secara manual atau otomatis yang menyasar pada lubang atau bagian yang kita ingin hapus. Ya. Nah, baru setelah itu kita unduh. Setelah diunduh nanti masuk ke Twibonize. Nah, kita akan kampanye di Twibonize. Nah, adapun kenapa kemudian dikolaborasikan, nah hasilnya nanti kita tempel di papan tulis online yang namanya Padlet. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja kita membuat desain desain untuk Twibonnya. Kita masuk di Canva ya. Nah, Bapak Ibu barangkali sudah punya desainnya, bisa kita kita gunakan. Oke. Ya, mohon izin untuk share kembali. Cek Canva. Barangkali dari Bapak Ibu yang tadi sudah membuat Twibon, rata-rata sudah rata-rata berapa menit untuk membuat sebuah Twibon, Bapak Ibu? Bisa share pengalamannya? Oke. Bapak Ibu. Ini izin tidak dipin biar lihat. Ya, kita membuat desain untuk Canva-nya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, ya. Kalau untuk event hari ini, ya, kita akan membuat ini saya buat, ya. Jadi kiriman persegi saja untuk, nah, ini untuk membuat ribbonnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung mulai. Nanti kita akan fungsikan bareng-bareng. Jadi ini untuk bentuk sederhananya, untuk model dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengeksplorasinya, bisa membuatnya sesuai dengan selera. Okay. Nah, misalnya seperti ini. Kalau di ini sudah edu, tapi edu yang lama Bapak Ibu. Ini menggunakan sertifikat pendidik atau SK ya. Oke. Nanti bentuk jadinya, nah ini terhalang jaringan Bapak Ibu, ternyata di tempat saya jaringannya uwer-uwer nih. Apa perlu saya bantu Bu share screen-nya? Ini Canva-nya tidak bergerak ini Bu. Canva-nya tidak kelihatan ya. Iya, ini jalannya Canva-nya ada lambat. Tidak bergerak. Gini aja, apa saya bantu lalu nanti Bu Umi memberikan perintah kepada saya harus ngapain aja gitu, gimana? Oke. Kurang lah nih ya, kurang optimal ya. Boleh. Silakan monggo gimana? Ya. Oke. Ini Bapak Ibu, ini sudah ada ya. Jadi untuk desain ribbonnya yang terpenting Bapak Ibu ada bagian yang akan dihapus ya.
ada bagian yang akan dihapus dan nanti kita bisa menggunakan kita akan menggunakan platform BG Remover ataupun BG Eraser untuk bisa kemudian memasukkannya di Tribonize. Oke. Ya. Ternyata di sini jaringannya lambat. Atau mungkin Ibu nggak pakai background dulu coba. Atau Afcan untuk membantu jaringan Ibu. Bentar ya Bu ya. Ya Bu Uminya Afcan untuk setidaknya jaringannya dioptimalkan ke ininya presentasinya. Ya. Coba bisa enggak? Siap. Saya ulang kembali. Ya, coba diulang dari awal, Bu. Di presentasi, klik presentasi ulang. Oke. Nah, sekarang sudah muncul kanvanya, ada tulisan pendahuluan Thohibon, ya udah bergerak ya. Coba Bu sekarang buat desainnya. Oh iya. Coba saya akan masuk ke Oke. Ini ketika pindah ininya tidak bisa ya Bapak-Ibu. Bentar. Tetap jaringannya ya Bu ya. Iya. Oke. Jika ini tidak bisa, solusi satunya itu tadi Bu, saya atau Bu Dia membantu menampilkan kanvanya, kita mengikuti langkah-langkah perintah apa aja dari itu. Kalau memang ini nggak bisa, monggo bisa pilih saya bagikan ya Bu ya. Oke, baik. Saya akan bagikan tautan ya Bu ya. Bisa edit bentar. Bapak Ibu. Saya mengirimkan link di WhatsApp. Oh ya, oke, saya coba ya. Ya, di sini war ya, bentar. Tidak apa-apa. Oke, bentar, saya stop sharing dulu. Ya, intinya Bapak Ibu di Canva itu ya, Bapak ada Ibu udah bisa mengeksplorasi. Ya, gimana Bu? Ya, ini sedang membuka Canva. Kemudian ini posisi saya sepertinya ini ya Bu ya, di settingannya bukan editing ya saya ya, ketika Ibu membagi. Settingannya masih terlihat bukan editing, bukan editor. Ya. Ya, coba Ibu rubah dulu, bagikan linknya, terus diubah peranannya editor. Siap dulu, bentar. Editor, ya ini banyak tautan bisa edit. Kita kirim lagi Bu linknya yang udah diubah ke editor. Ya, siap. Buka WA-nya juga lama. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dari rumah bisa kalau terhubung dengan Gawai bisa mencoba membuat desain dari Canva seperti biasa. Yang penting ada area yang akan dihapus. Kemudian nanti bisa kalau di HP lebih mudah, tapi harus dengan bantuan BG Eraser. BG Eraser. Sementara kalau BG Remover itu
menghapus lebih luas. Ini Bu. Gimana Bu Umi? Sudah ngirim link Canva yang baru? Iya ini Bu. Udah Bu, itu saya kirimkan. Kemudian ya. Saya coba ya. Dan saya akan mengirimkan masih ini Bu Umi, mohon maaf ini aksesnya masih akses pelihat. Ibu mengubah ke akses editor, dibagikan link. Terus siapa yang memiliki link, terus akses sampingnya tanda panah itu dirubah ke editor. Ini masih pelihat Ibu. Sehingga saya tidak bisa nih, iya. Ini sudah diubah mungkin apa ya Bu, sebentar. Atau gimana bisa nggak Bu ubah peranannya? Oke. Atau membuat dari gimana? Bentar Bu, ini saya ambil linknya aja yang dari ini semuanya. Ya, saya klik lagi yang kedua ya. Saya klik yang kedua ya. Coba mau nggak? Udah diubah belum? Ini masih akses pelihat Bu. Ya. Tadi udah diubah ke editor belum Bu? Sampun. Bentar Bu, ini kayaknya terhalang jaringan. Bentar. Oke. Ini sudah tampilannya, sudah edit, cuma masih keliling. Oke, sebentar Bapak Ibu, sekarang saya coba untuk masuk ke ini. Belum terlihat Ibu. Ini kan saya mau bantu share, bantu ini. Ibu udah berhasil belum mengubah Canva-nya, berbagi ke editor? Belum dikirim ke saya lagi Bu yang udah editor. Tapi saya buka masih ini, masih pelihat. Kalau udah editor, ketika dibuka itu saya bisa langsung buka Bu. Ini masih pelihat Bu. Iya, ini jaringan di aksesnya semua itu PC-nya. Iya, siap. Ya. Coba mungkin ya Bapak Ibu, saya cek di tempat Bapak Ibu, saya bagikan di kolom chat ya, apakah kalau diakses tempat saya itu masih pelihat. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang bisa membuka. Belum Bu, sebentar. Ibu, boleh Bu. Membuka apa Bu Neng? Ini loh, Ibu Umi kan memberikan link Canva ke saya untuk dibantu mempraktekannya dari saya mengikuti instruksi dari Bu Umi. Namun link Canva-nya dari Bu Umi itu belum bisa dibuka, aksesnya masih pelihat. Nah, ini Bu Atomi Mimi juga masih pelihat. Jadi Ibu belum mengubah editor. Iya, ternyata tidak di tempat akun saya saja, di tempat Bapak Ibu peserta juga masih akses pelihat. Iya. Bentar Bu, ini jaringan di tempat saya sudah bergerak bunyinya edit, cuma link yang saya copy masih pelihat. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bisa Bu Neng. Udah bisa sekarang, coba. Bisa. Saya ubah lagi, saya ini lagi. Udah bisa, ini editor loh Bu, bukan hanya pelihat ya. Di tempat saya masih pelihat. Kayak PDF tampilannya Bu Neng. Kayak PDF Iya, itu berarti akses pelihat. Kalau akses editor, kita bisa mendesain, mengubah elemen, menggerak-gerakkan semuanya. Itu yang dilihat tuh kayak tampilan aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena masih belum berubah dari pelihat ke editor. Atau saya mulai dari Canva saya, dari Canva saya, dari kosongan, Ibu di memberikan kolom chat ya.
Ya, coba. Oke, monggo di kolom chat Bapak Ibu bisa Nah, ini sekarang baru untuk melihat. share ya. Baru editor. Sudah, Bu Neng, editor tuh. sudah bisa sekarang. Ya. Udah. Oke, Oke, sekarang monggo Bapak Ibu itu dibuat salinan ya, bisa disalin atau bisa digandakan. Kemudian nanti bisa ditambahkan dan bisa diunduh ya. Setelah diunduh, oke, boleh. Nah, ya boleh Bapak Ibu mengubah warna dan lain sebagainya boleh. Silahkan, alhamdulillah jaringan tempat saya sudah stabil kembali. Mohon maaf ya Bu. Ya. Oke, persilakan Bapak Ibu menambahkan elemen apa yang ada di situ. Kemudian, oke, saya mencoba untuk share screen, semoga berhasil. Oke, Bapak Ibu bisa mengeksplornya di situ. Nah. Ya. Bumi mau saya screen silakan. Oke. Nah, udah bisa Bu. Sudah. Ya, alhamdulillah jaringannya sudah kembali Bu. Ya, jadi monggo Bapak Ibu bisa menyalinnya, kemudian mengotak-atiknya, mengubah warnanya, dipersilahkan. Misalkan tidak suka dengan nuansa biru, bisa ditambahkan warna yang lain, ataupun juga menambahkan elemennya. Kemudian bila ada yang mau diedit misalnya di Canva Lover-nya, ya. Bila kita sudah yakin dengan desain kita, misalnya seperti ini, kemudian nanti kita menambahkan elemennya, kita tambah elemen misalnya grafis ya. Ya, kita tambahkan. Nanti kita bisa mengunduhnya sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Misalnya, ini alhamdulillah ini ya, bisa menambahkan dengan 6B-nya sembari biar khalayak makin hafal dengan gerakan 5B yang digaungkan Canva Lover Nusantara yang tadi juga diulang kembali oleh Kang Dero. Ya. Oke, misalnya saya ambil yang ini ya Bapak Ibu, yang halaman 3, maka saya akan bagikan. Saya akan unduh halaman 3 saja untuk yang sederhana ya. Akan saya bagikan yang dari 12 halaman ini kita kalau memilihnya begini Bapak Ibu, karena saya aktif di halaman 3, nah ini saya akan hapus semua halamannya, itu saya hapus, kemudian saya pilih halaman 3 saja. Nah, kemudian kita unduh. Kalau di BG Remover, saya belum pernah mencoba Bapak Ibu untuk yang di BG Remover, karena kalau yang .com itu sasarannya ke background, tapi saya akan coba apakah lubang yang kita ingin hapus itu nanti bisa ada di BG webnya ya, ada di BG web. Setahu saya belum pernah berhasil kalau yang basisnya itu web. Jadi makanya saya menggunakan ya, seperti ini. Nanti kalau di basisnya web akan ada notifikasi tidak ditemukan background karena backgroundnya lebih solid. Maka saya lebih suka menggunakan HP. Ya, ini. Kemudian nanti ada BG Eraser. Kita mengunduhnya di ini Bapak Ibu. Mengunduh. Oke. Mengunduh APK yang ada di BG Remover.
atau BGI Eraser. Nah, ini saya akan masukkan ke HP saya, Bapak Ibu. Kalau di menggunakan HP lebih mudah karena ada aplikasi BG Remover atau BG Eraser. Nah, nanti akan saya cek. Nah, kalau sudah nanti kita buang lubangnya atau kita bersihkan lubangnya, kita kirim kembali. Kemudian nanti masuk Bapak Ibu ke Twibonize. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke Twibonize. Apakah share screen saya sudah sampai ke Twibonize, Bapak Ibu? Atau masih di Canva? Masih di Canva. Oke, nanti harus satu persatu keluar masuk ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini jadi masuk di Twibonize. Bagaimana dengan sekarang? Sudah masuk di Twibonize? Sudah, Bumi. Oke, sampun, alhamdulillah. Nah, kalau kita masuk di Twibonize, ini dengan catatan Bapak Ibu, desain Canva kita tadi sudah di BG Eraser. Jadi sudah dihapus lubangnya, karena di sini menerima PNG atau desain yang sudah ada bolongannya gitu ya, sudah ada tempat yang akan digunakan untuk menempelkan foto begitu. Nah, adakah Bapak Ibu yang sudah mencobakannya? Oke, sekarang kita akan coba masuk. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk di Twibonize, bisa masuk dengan akun Google. Kemudian kalau sudah ini akan ada tanda plus, maka kita akan buat kampanye. Nah, dibuat kampanye ini adalah untuk mengupload desain kita yang sudah kita buat dari Canva tadi dan sudah dilobangi. Nah, yang sudah kita hilangkan lubangnya. Oke, kita lihat dulu. Oke, saya akan unduh kembali yang sudah ada lubangnya. Kalau tadi saya menggunakan versi yang kita unduh, maka ini saya akan mengirimkannya kembali di ini. Nah, ini Bapak Ibu beda ya. Kalau yang tadi yang saya kirim unduhan Canva itu lubangnya putih, kalau sudah dihilangkan backgroundnya maka akan menjadi hitam. Nah, kemudian kita akan coba masuk di Twibonize-nya. Oke, kita akan tambahkan, jadi buat. Nah, kalau ini mendesain, tambah. Kemudian saya akan upload ini tadi, sebentar. Saya akan unduh yang ada bolongannya. Oke. Apa itu? Kita akan upload. Sudah masuk.
Tampilannya nggak gerak Bu, kata Bu Oh, Juwamria. oke. Tampilannya nggak gerak ya. Oke. Mungkin bisa dibantu share screen dari saya atau Bu Dia, Bu. Ini sudah masuk ke Tribonize, Bu. Jadi desainnya bisa saya kirimkan ke ini, nanti masuk Tribonize, kemudian buat ya. Nah, saya stop lagi. Tampaknya mulai harus dari nol gitu ya. Jadi nggak mau ngelak drama ini. Oke. Ya, sekarang udah sampai ke upload bingkai, Bu. Upload bingkai di Twibbon. Ya. Karena prinsip ada yang terlewatkan itu ketika kita mau BG Remover menggunakan HP, itu aplikasi untuk membuat ininya juga harus di HP, tapi jika membukanya itu ada di laptop, itu bisa di maksimal bila menggunakan laptop gitu. Oke, sekarang Bapak Ibu, nah ini saya coba ambil tutorial yang sudah jadi, yang tadi kita untuk presentasi. Saya ambil saja biar Bapak Ibu untuk sekedar praktek ya. Nah, kita nanti akan coba seru-seruan yang tidak seru ya, karena terhalang jaringan ini. Saya stop share aja biar nggak lama. Langsung masuk di Padlet-nya saja. Saya masuk di ini saya coba masuk di ini aja ya Bapak Ibu. Maaf ini karena oke. Sekarang saya akan coba masuk di langsung ke Padlet. Ribbonnya sudah sudah jadi. Bapak Ibu dipersilakan nanti masuk di Padlet. Saya akan copy link. Monggo Bapak Ibu di Padlet mau mengirimkan apa, saya kirimkan di kolom chat. Ini ribbon lebaran. Nanti Bapak Ibu pajang apa saja di situ. Kemudian yang Idul Fitri ini coba. Saya share juga, monggo Bapak Ibu masuk di, kalau tadi belum berhasil. Oke, saya share screen untuk yang Padlet. Bapak Ibu dipersilahkan untuk masuk ke Padlet. Sampun terlihat untuk Padlet saya. Ya, ada Bu. Oke. Monggo Bapak Ibu bisa menambahkan apa saja dengan tanda plus itu ya. Ya, di sini ada tanda plus. Monggo Bapak Ibu juga bisa menambahkan dokumen, foto, kemudian juga link juga bisa. Kemudian di sini image,
foto yang kita cari, kita browsing juga bisa, dan juga masih banyak lagi more attachment types. Oke. Bapak Ibu, tadi di bawah Padlet juga saya share link Twibbon, tapi Idul Fitri gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan kembali untuk yang lain. Boleh, coba. Monggo, bisa menuliskan, misalnya saya menuliskan nama saya di sini Soli Kartun. Nah, itu, hai Bu Ratna, alhamdulillah ada smile-nya. Di pengaturan sini kita bebas Bapak Ibu di Padlet ini, bagi yang belum pernah, bagi yang sudah pernah, alhamdulillah ya. Ini saya tidak jadi, saya hapus saja. Oke. Ini saya bisa memberikan tanda like, komentar, keren Bu, ya. Kemudian, monggo dipersilahkan. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini lah. Link Twibbon tadi, nah ini tadi yang di kolom chat yang kedua saya sematkan untuk yang ini Twibbonize yang kedua ini. Bapak Ibu bisa menambahkan foto di sana ya. Kebetulan ini edisi Idul Fitri kemarin. Nah, ini tadi belum berhasil ya Bapak Ibu. Nah, ini karena saya ada di sini, saya diminta untuk kampanye kembali. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan fotonya. Nah, ini pilih foto. Pilih foto. Saya akan tambahkan foto ini. Kita bisa atur. Kalau terlalu besar fotonya ya kita kecilkan, seperti kalau kita mendapatkan kiriman Padlet itu. Ya. Nah, kemudian kita unduh. Monggo Bapak Ibu bisa di Padletnya kembali tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi yang kami maksudkan kolaboratif tadi. Jadi ketika kita ada kegiatan tertentu, mungkin 1 hari sebelumnya kita bisa membuat Twibbon atau membuat kampanye gerakan anak-anak agar mengisi foto terkecenya di dalam Twibbon kita, dan Twibbonnya dikumpulkan di sini. Kemudian ini di pengaturannya kita bisa menambahkan berbagai macam ragam ya Bapak Ibu, termasuk judulnya ini kita bisa ganti. Kalau hari ini Kanvalover Nusantara selalu ada cerita dan inspirasinya ya. Nah, ini alhamdulillah ini Twibbonnya yang sudah ada. Oke. Dan ini tadi pengaturannya itu yang datang belakangan naik di atas Bapak Ibu. Jadi berada di atas sehingga terlihat gitu ya. Jadi kita bisa memberikan quotes ataupun juga like di sini dan saling berkomentar. Jadi ketika ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk memberikan komentar positif, tanggapan, ataupun juga kita setting quotesnya di situ. Okay. Di pengaturan ini kita bisa mengaturnya. Tadi ada tulisan yang di atas itu dari sini, kemudian ikonnya, ya. Ini kalau kita mau gunakan ada di sini pilihannya. Wallpapernya juga bisa kita ganti-ganti Bapak Ibu, termasuk juga bisa custom. Ya, kalau custom itu pakai koleksi foto kita. Ya, ada yang solid ataupun juga yang menggunakan grafis seperti ini, kita sesuai selera saja. Ini yang saya pilih tadi, kita bisa menggantinya sesuai kesukaannya. Oke. Ini berubah. Kemudian kita juga bisa mengubahnya jadi gelap. Nah, ini kan terang, putih, ini gelap. Karena backgroundnya kuning, kita pakai yang gelap.
hurufnya juga bisa kita ganti-ganti sesuai dengan selera atau sesuai dengan niatan kita untuk membuat anak istilahnya ceria gitu ya. Nah, siswa yang di sini kemudian senang, kesannya rileks, menantang begitu. Kemudian juga bisa kita sortir ini ya. Apakah yang datang itu yang bergabung itu di atas atau di bawah, di awal apa di akhir, itu bisa kita setting di sini. Kemudian ini yang like juga demikian, apakah yang like-nya banyak itu nanti akan di atas atau di bawah, ini kebetulan tidak saya pilih. Tapi kalau ini digunakan untuk penilaian antar kawan ya, dalam proyek di kegiatan pembelajaran IKM, itu kan perlu tanggapan antar siswa, ini bisa kita gunakan dan ini bisa dipajang. Nah, karena kita tadi menggunakan mode yang free, Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk membuat 5 saja. Tapi juga tidak istilahnya kalah kreatif, meskipun 5. Nanti siswa diminta untuk membuat satu kelas merelakan untuk menjadi Padlet kelas. Kemudian yang dikirim di sini Padlet kelas, sehingga tiap-tiap kelas ada proyeknya di sini. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Dan ini juga kita bisa setting ada namanya, tapi kalau untuk siswa nanti kita setting ada namanya. Sama di pengaturan sini ya Bapak Ibu. Nah, di settingnya ini nanti apakah ada namanya, jadi tanpa mereka menulis nanti ada nama-nama akun mereka, nama-nama. Alhamdulillah. Terima kasih, ini sudah tribunnya Dirgahayu Republik Indonesia, ini tematik ya event minggu ini. Nuansa merah putih. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah ini ada. Ini boleh tribunnya Bu Etin ya, Bu Etin Maira sudah punya tribun. Nah, di situ kita bisa klik, kemudian nanti kita juga bisa ini berpartisipasi dalam kampanyenya Bu Etin. Nah, saya akan berpartisipasi. Saya tambahkan foto mana ini ya. Ini adanya foto-foto anak murid saya Bapak Ibu. Ini enggak nemu foto. Ini anak saya. Nah, di sini. Kemudian nanti saya unduh, kemudian nanti saya akan upload di tadi. Biasa, saya akan juga ikut gabung dengan tribunnya Bu Etin, sekolahku oke sekali. Ya. Sekolah, saya akan menambahkan, ini kan ada macam-macam ya, menambahkan apa? Menambahkan foto, link atau upload apa, upload foto atau upload apa. Prosesnya. Kalau proses ini kayak rumah lebah ya Bapak Ibu. Kalau sudah 100% nanti muncul. Nah, ini luar biasa. Etin. Ini Bapak Ibu. Karena saya datang belakangan, maka karya saya ada di paling atas. Begitu Bapak Ibu. Sekiranya ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Saya kembali ke Jimit kembali. Oke, luar biasa. Silakan Bu moderator. Terima kasih Bu Umi. Ini izin membacakan satu pertanyaan dari Ibu Rita Mustika. Izin bertanya, di Canva ada hapus background. Apakah bisa gunakan untuk membuat transparan bagian yang diinginkan?
Lebih. Gimana Bapak Ibu yang sudah pernah membuat ribbon, ada yang bisa menggunakan untuk PNG-nya ya, untuk PNG hapus background-nya. Monggo Bapak Ibu, saya belum pernah mencobanya karena biasanya saya pakai HP background eraser ya, jurusnya mojok begitu. Biasanya eventnya nanti sore, bikin ribbonnya sekarang. The power of kepepet. Itu bisa ya Bapak Ibu untuk sekarang membuat ribbon tidak perlu pakai eraser atau aplikasi lain, bisa menggunakan dari Canva-nya ketika diunduh PNG itu menggunakan tidak pakai latar belakang ya, seperti yang dikatakan Bu tadi siapa Bu Rita ya, tidak pakai latar belakang dengan transparasi. Jadi ketika diunduh diklik bagian transparasinya, lalu nanti dimasukkan ke pembuat ribbonnya, bisa Twibonize atau twib.id. Kalau saya kemarin pakai twib.id dan tidak pakai aplikasi apapun untuk menghapus latar belakang, yang penting bagian yang mau dihapusnya yang di tempat foto itu putih aja, tidak ya transparan, nanti dia langsung dihapus oleh Canva ketika ngunduh PNG, diklik transparansi, seperti itu. Jadi bisa, jadi tanpa perlu tambahan aplikasi lainnya. Begitu, mungkin itu yang berdasarkan pengalaman saya. Begitu mungkin bisa membantu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eneng. Kemudian ini ada sharing juga Ibu dari Ibu Titi Budi Rahayu. Kelunapit juga bisa untuk menghapus bagian yang ingin dibuat transparan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mengingatkan ini ada link presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Jadi monggo setelah ini nanti sambil mengisi presensinya deh Ibu. Baik, sepertinya untuk di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Itu apakah dibuka pertanyaan langsung satu penanya deh Bu Ide? Ya, silakan yang open mic, silakan boleh open cam atau open mic boleh. Monggo Bapak Ibu sharing saja. Ininya kami apa istilahnya? Hanya inspirasi saja ya. Nah, itu Bu Lisva ada? Oke, Bu Lisva monggo silakan. Monggo Bu Lisva. Bu Lisva Nazira. Bu Lisva akan bertanya atau mungkin berbagi pengalaman deh buat Bapak Ibu semuanya. Monggo. Oke, silakan. Mungkin kepencet kali ya, tidak sengaja. Baik Ibu. Yes. Mungkin dari Bu Umi ada tambahan lain atau mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi istilahnya hanya sekedar sharing saja, karena di Canva Lover Nusantara ini apalagi sampai 15 seri ya, dari seri 1 sampai seri 14 kemarin benar-benar luar biasa, dan ini nanti sampai akhir tahun ya Bu Ning ya, luar biasa ini Bu Sekretaris dengan gigih mengagendakan, dan di setiap sesinya ada hal baru, mix baru begitu dari karya-karya yang bisa diproduksi melalui bantuan Canva ini, bisa kita kemudian kembangkan dan kita kolaborasikan ke yang lain-lainnya. Dari yang saya amati, dari setiap sesi pemaparan dari seminar ke seminar, peserta itu memiliki pengalaman yang sangat beragam. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber hari itu sekedar sharing saja, dan ternyata makin lengkap. Dan seperti hari ini yang Bu Uni sampaikan, apakah kemudian untuk BG Eraser itu bisa menggunakan Canva, ternyata iya gitu ya. Dan saya
bukan untuk Tribonize menggunakannya, tapi untuk Tribonize belum pernah. Dan ternyata membuat Tribon juga tidak hanya tribonize.com, juga ada platform yang lainnya. Luar biasa. Sekali lagi, sayang untuk dilewatkan setiap sesi webinar-webinar series yang diselenggarakan oleh Canva Lovers Nusantara, karena banyak sekali inspirasi yang kita peroleh, skill-skill yang kita dapatkan, dan tentunya apabila kita ketemu satu sama lain akan mendapatkan spirit dan makin greget, semangat kita kembali pulih kembali, segar kembali, dan tak ingin sedikit pun bahasa kami itu kemudian oleng ya. Kita fokus lagi panggilan menuntut ilmu sepanjang hayat. Saya kira gitu Bu Ning. Baik, mohon Ada pertanyaan Bu. Ada pertanyaan. Pertanyaan, monggo. Dari Ibu Etin Maira. Untuk Padletnya, apakah kita daftar dulu Bu Umi? Apakah berbayar? Mungkin ini juga menyambung dari Bu Rita Mustika. Untuk membuat Padlet itu kan ada batasan kalau pakai akun free. Apakah akun belajar ID fasilitas seperti ketika kita pakai Canva for Edu? Terima kasih. Nah, dicoba Bapak Ibu, saya akun Edunya belum saya gunakan untuk Padlet karena saya punya 9 akun Google yang lain dan free-nya itu kalau notifikasinya 3, tapi kita bisa membuat 5. Dari 5 itu, dari setiap Padlet kita, ketika kita gunakan untuk kegiatan siswa, tadi saya sampaikan, karena kita bisa menggunakannya sampai dengan 5, kita meminta salah satu pengurus kelas atau sekretaris kelas untuk menghimpun ini karya atau pekerjaan kelasnya itu dalam Padlet kelas itu. Bolehlah, anak-anak itu ternyata masing-masing kelas punya akun medsos kelas. Otomatis kalau akun medsos kelas, mereka punya email kelas. Nah, email itu kan jarang juga digunakan untuk ragam Padlet. Nah, bisa dipakai di sana sehingga nanti kelas misalnya IPA 1 gitu ya. Ya semuanya kumpulkan di IPA 1. Nah, di platform IPA 1 ketika kita buka itu isinya kiriman dari semua siswa. Atau ketika kita gunakan, kita bisa menghapusnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tidak ingin mendokumentasikan, kita bisa menghapusnya dari 5 itu, kemudian menggunakannya kembali. Atau bisa menggunakan akun Google kita yang lain. Kalau satu akun itu bisa 5, maka kalau kita hanya punya 9 akun Google, berarti sudah punya 45, tidak habis-habis gitu ya. Nah, jadi untuk akun Edunya, monggo nanti atau Bapak Ibu yang sudah menggunakan Padlet, memanfaatkan Padlet dengan akun ID-nya, ya Edunya, apakah sudah kemudian menjadi premium seperti di Canva, bisa minta sharingnya. Oke. Ini ada Bu Liswa, monggo Bu Liswa, Bu Sensei, ada Bu Liswa, Raisen. Ya, monggo Bu Liswa. Dan Bu Rina. Oke, barangkali Bu Rina Elpida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya off kamera. Saya mau tanya Bu Umi, cara kita dapatkan link gimana Bu? Saya tadi tes pas saya share linknya nggak bisa dibuka di Padletnya saya gitu. Oh, link dari Padlet. Link yang akan kita share ke orang lain seperti Ibu tadi. Oh, gitu. Oke, izin share ya. Untuk yang Padlet, bagaimana cara share-nya? Oke. Linknya, saya coba tadi linknya nggak bisa terbuka yang punya saya. Nah, ada anak-anak seperti kalau kita di TikTok gitu ya, yuk tekan panah melengkung. Nah, ini ada panah melengkung ini. Nah, apakah ini sudah terlihat? Ya, ini sudah kemudian ditekan. Ya. Nah, di sini ada copy link to clipboard. Ya. Ada tulisan gambar link itu, copy link to clipboard. Bahkan kita juga bisa mengunduhnya dengan QR code-nya.
atau bahkan mungkin mengirim email. Bahkan kita langsung ke medsos yang tersedia di sini. Jadi ragamnya banyak sekali. Kita bisa menggunakan apa? Jadi kita bisa mengeksplorasinya dari sini, Ibu. Termasuk apa kita mau modifikasi seperti apa itu di pengaturan ini bisa. Remake ada gitu. Ini titik 3 more Padlet action itu juga kita bisa explore di sini. Oke. Itu Ibu sudah bisa menjawab? Ya, makasih Bu Umi, saya coba kembali. Ya. Bapak Ibu ada lagi yang barangkali bisa ditanyakan sekaligus ini sebenarnya kayak papan dinding online ya, majalah dinding online. Jadi anak-anak biasanya suka kalau memajang di sini karena kelihatan dan kita bisa menyesuaikan selera background-nya itu sesuai dengan mereka gitu. Oke. Kalau ini gunakan ya baik, monggo. Monggo Bapak Ibu yang lain kiranya masih ada pertanyaan. Sepertinya sudah cukup ya, Bu. Ya, udah malam ya. Oke, baik. Ya. Kita akhiri aja nggak apa-apa. Baik, Ibu. Bapak Ibu peserta webinar Canva Lover sementara hari ini dan tanpa terasa nih kita hampir berapa yang tadi Bu ya? 2 jam ya. 2 jam dan Masya Allah luar biasa sekali hal yang kita dapatkan malam ini dan semoga hal ini menambah semangat kita untuk terus belajar dan belajar seperti yang tadi semangat yang sudah digaungkan oleh Kang Dero dan Insya Allah berkah berlimpah untuk kita semua malam ini ya Bapak Ibu karena semoga lelah kita dalam menempuh ilmu, niat kita lillahi ta'ala untuk sebagai niatan ibadah mendapatkan balasan sebagai amal kebaikan kita. Di akhir penghujung acara malam ini, kami atas nama moderator mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila dalam membawakan acara masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam hormat saya kagum Ibu Ening, Kang Kiro, Bapak Ibu, peserta hebat dan juga narasumber yang luar biasa malam ini, Ibu Umi. Dan marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan membaca bacaan Terima kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu dan saya akhiri. Jangan lupa foto ya Bu. Ibu. Jangan lupa foto. Oh iya, fotonya lupa tadi ya. Oke, monggo Bapak Ibu yang masih bersedia untuk open cam. Mohon bantuannya untuk open cam. Mungkin di beberapa slide saya bisa untuk mengambilkan fotonya aja. Bapak Ibu yang bersedia open cam ya, saya mulai dari sekarang. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Kemungkinan nanti apabila masih ada yang menyusul, mungkin dari device yang lain, mungkin dari Bu Umi atau Bu Ening, mungkin bisa menambahkan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekiranya nanti, mungkin tidak bisa tercover semuanya, mohon maaf Bapak Ibu. Keterbatasan. Kalau Bu Umi mungkin tadi sinyalnya juga war-war. Kalau saya memang kebetulan karena rumahnya di tengah hutan ini, jadi jualan mendapatkan sinyal juga Ibu.
Oh, iya, Bu. Oke, oke, baik. Saya ini baru bisa mengambil berapa ini ya? Tidak apa-apa Ya. Bu, nanti biar Bapak Ibu bisa Di backup. screen sendiri-sendiri ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadiran malam hari ini Bapak Ibu. Saya akhiri dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya presensinya. Ditunggu sampai jam Sudah, Bu Ana, ya. 5:59. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada banyak Semoga sehat selalu ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Saya izin tutup semuanya ya bareng-bareng ya. Saya Ya. akhiri rekamannya Ya, dulu. terima kasih Bu Ana. Iya, saya akhiri dulu rekamannya.